wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Belum sarapan? Belum ya? Makanya salamnya pun tidak semangat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Bersyukur kehadirat Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Tiada kekurangan satu apapun. Semua kita yang hadir, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, semua itu tiada dapat kita balas kecuali dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kata ringan di lisan tapi berat dalam timbangan Allah, yaitu ungkapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu diantaranya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu ada sahabat ditanya, ada tabi'in bertemu dengan sahabat. Sahabat bertemu Nabi, tapi tabi'in bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiarul A'lam An-Nubala. Syiar artinya cerita, Al-A'lam tokoh-tokoh, An-Nubala pilihan, tokoh-tokoh pilihan. Seorang bernama Abu Darda. Wahai sahabat Nabi, berapakah engkau berzikir sehari semalam? Karena tujuan inilah tabi'in ini meminta izin untuk menginap di rumah sahabat ini. Ba'dal Isya, sahabat ini masih mengaji, masih berzikir. Mulai agak larut, orang ini masih mengaji, masih berzikir. Tengah malam orang ini masih mengaji, masih berzikir. Sampai tabi'in ini tak kuat lagi mengikuti sahabat ini, maka dia putuskan untuk tidur lebih dahulu. Sampai besoknya bertanya, sebenarnya berapakah engkau berzikir sehari semalam? Maka sahabat menjawab, aku berzikir sehari semalam minimal Subhanallah 100.000 kali, Alhamdulillah 100.000 kali, Allahu Akbar 100.000 kali. Berarti sehari semalam minimalnya adalah 100.000 kali. Inilah yang dimaksud oleh Allah, uzkurullaha dzikratan katsira. Perbanyaklah oleh kamu berzikir. Jadi zikir itu patokannya bukan nyantol, bukan bergetarnya hati, tetapi banyaknya lisan kita. Kalau semakin banyak semakin bagus.
Ini sudah sedikit tidak sinkron dengan hati. Kan ada orang tuh, Ustadz ngapain banyak-banyak zikir lisan. Banyak orang yang zikir lisan, subhanallah didengungkannya, tapi hatinya nggak sinkron. Percuma hati kalau nggak sinkron. Masalahnya kita, lisannya tidak, hatinya pun tidak. Inilah sahabat, minimalnya 100.000 kali. Maka oleh sebab itu, maka dibuatlah variabel kita. Dalam sholat minimal kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah menggenapi menjadi 100. 5 kali waktu sholat minimal 500. Sehari semalam kita minimal 500. Maka inilah standar kita seorang muslim. Lebih-lebih lagi aktivis pengajian, lebih-lebih lagi aktivis pengajian Humaira yang namanya sudah terkenal di seantero Solo Raya. Siap untuk berzikir? Siap untuk berzikir? Ini adalah variabel minimal yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu, minimal ungkapan alhamdulillah itulah kita ucapkan pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya salawat berangkaikan salam selalu mengalir tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulu ada sahabat bertanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan itu sampai kepadaku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salawatuna ma'rudatun alayka waqad arimta, bagaimana bisa salawat kami yang kami ucapkan itu sampai kepada engkau sementara engkau telah meninggal dunia dimakan cacing tanah. Lalu Nabi SAW bersabda, innallaha harramal ajsadil anbiya al-arda, Allah mengharamkan bagi jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. Maka oleh sebab itu, pandai-pandailah, banyak-banyaklah untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 cara salawat kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 cara salawat kepada Nabi. Yang pertama adalah salawat yang paling pendek. Bu'dan liman dzukirtu ismi fala yusalli alaih. Celaka orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya bukan orang yang paling bakhil di antara umatku yang tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi Nabi mengatakan bu'dan. Kan disebutkan dalam riwayat itu begitu. Bu'dan, celaka mereka yang hidup di bulan Ramadan tapi kemudian lulus bulan Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bu'dan artinya celaka. Kemudian Nabi SAW juga melanjutkan celaka, bu'dan, ketika orang yang masih punya kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak dijadikan sebagai wahana untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi, bu'dan, celaka. Dan yang ketiga Nabi mengatakan bu'dan liman dzukirtu ismi, celaka mereka yang disebutkan namaku terang benderang tapi dia malas mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan itu kalau bahasa Solonya mukelu jauh. Ya, kita yang hendak ingin mendapatkan syafaat tapi mengucapkan sallallahu alaihi wasallam saja kita malas. Maka kata Nabi, mukelu jauh. Bagaimana mau dapat syafaat? Menyebut namaku, didengar namaku tapi enggan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat mengucapkan salawat dan salam kepada dia. Tapi kenapa kita cuma manusia enggan untuk berucap salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian salawat yang pertengahan adalah yang disebutkan dengan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu redaksi yang pertengahan. Redaksi yang paling panjang adalah redaksi yang kita ucapkan ketika tahiyat
terakhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang paling panjang. Mau pilih yang mana, Bu? Mau yang pertengahan, yang paling panjang, atau yang paling pendek? Paling pendek saja lah Ustaz. Sudah paling pendek, disingkatnya pula SAW. Ya, ini sudah menjadi ijma para ahli chatting di WhatsApp. Ya, selalu Muhammad SAW, Allah SWT, radhiyallahu anhu RA. Ya, wallahu alam apakah diterima atau tidak. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu banyak. Ada syafaat kecil. Orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat bagi 60 orang yang direkomendasikan. Ada orang yang mati syahid berdarah-darah, meninggal dunia di medan perang membela agama Allah, dia bisa merekomendasikan 60 daripada orang yang dia sebut. Mungkin keluarganya, mungkin sanak familinya, mungkin teman jamaahnya, mungkin kerabat karibnya, terserah dia. Ada 60 orang bisa memberikan syafaat. Ada lagi, ada orang-orang yang mati syahid seperti mati tenggelam. Seorang perempuan meninggal dunia dengan cara melahirkan. Ketika melahirkan, bayinya selamat, ibunya meninggal. Bayinya meninggal, ibunya meninggal, mati syahid. Orang mati terbakar, terkena reruntuhan, mati syahid. Orang yang dalam perjalanan thalabul ilmi mati syahid. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah kemudian sampai pulang, maka dia adalah fi sabilillah. Maka kalau ada apa-apa di antara kita berangkat atau pulangnya, berarti insya Allah mati syahid. Di sini ada yang sakit, ada yang sehat semua ya. Saya tadi malam masih migrain kepala sebelah, ya. Tapi alhamdulillah pagi ini sehat, ya. Kesempatan untuk mati syahid. Nanti kalau ada yang tidak bernafas, matanya terpejam, tolong ditalkinkan. Berarti dia ada kesempatan mati syahid. Inilah kematian yang terbaik dalam keadaan thalabul ilmi. Jadi kalau cuma gerges sedikit, Ustadz saya tetap berangkat, ini kesempatan mati syahid. Wahai suamiku, izinkan aku pamit sama anak-anak, ini kesempatan ibu mati syahid. Orang mati syahid akan diberikan, boleh dia memberikan syafaat. Termasuk orang yang punya amalan membaca Al-Quran, disebutkan kana syafi'an li sahibihi. Al-Quran itulah menjadi syafaat. Dari semua syafaat itu, syafaat yang paling besar, syafaatul uzmah, dialah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan pagi ini saya mengucapkan jazakumul khairul jaza atas kesempatan yang telah diberikan. Sudah diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini. Ada ustadz yang berhalangan, lalu kemudian mencari pengganti. Entah bagaimana caranya ketemu saya, sehingga ketika saya tengok apa pengajian Humairah ini, lalu saya searching di Google, lalu saya tengok beberapa ustadz-ustadz yang ceramah. Ternyata yang ceramah di sini orang-orang keren, orang-orang hebat. Ustadz Abduh Tuaisikal, ada Ustadz Umair Khas, yang perempuan saya tak kenal, hebat-hebat luar biasa. Maka karena motivasinya adalah silaturahim, maka saya sanggupi.
Dan saya sudah prediksikan, ternyata benar. Saya adalah orang yang paling ganteng di tempat ini. Masya Allah, Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sampai dengan jam 9.30, kita akan mengambil satu momen. Kita akan mentadabburi perihidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada Maulid itu adalah kita kembali mengingat kembali bagaimana kehidupan seorang manusia terbaik. Dia terbaik sudah disematkan, sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang akan sanggup mampu mengikuti jejak Nabi. Syaratnya satu, hatinya hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain-lain. Karir, harta, jabatan, kedudukan, semuanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Yang dia tuju hanyalah Allah. Hanya mereka yang mampu mengikuti Nabi, mereka yang hanya berharap kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, dan kehidupan hari akhir. Jangka panjang kita adalah kehidupan hari akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan dunia sukses, kehidupan akhirat sukses. Tanda-tanda kehidupan akhirat sukses, kehidupan dunianya pasti sukses. Tanda-tanda dunianya tersiksa, akhiratnya belangsak. Dunianya belangsak, akhiratnya tersiksa, di dunianya mesti belangsak. Orang beriman itu mesti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. 3. Hanya mengharap Allah, mengharap kehidupan hari akhir, dan banyak-banyak mengingat Allah. 3 orang inilah yang akan mampu mengikuti bagaimana jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kenapa dunia ini kita tak hitung, sedangkan akhirat itulah yang kita hitung? Dunia ini terlalu kecil, maka disebutkan banyak sekali karunia-karunia Allah yang tidak Allah berikan di muka bumi ini. Di dunia ini Allah tak balas kebaikan-kebaikan kita. Bayangkan saja 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar. Ibu, tadi sholat 2 rakaat fajar, qobliyah subuh itu disebut dengan rakaat 2 rakaat fajar. Rakaata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, cuma 2 rakaat. Maka dunia ini tak cukup untuk memberikan balasan untuk kita. Maka oleh sebab itu, maka akhirat itulah lebih utama dan lebih segala-galanya untuk kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan segala sesuatu itu berasal dari nur Muhammad, berasal dari cahaya Muhammad. Ada orang bertanya, apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Maka para ahli akidah mengatakan, Allah Ta'ala sengaja menciptakan alam semesta ini, sengaja menciptakan kita semua. Tujuannya adalah 2, untuk melihat bagaimana eloknya penciptaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar manusia mampu bersyukur kepada Allah, bagaimana nikmatnya nikmat hidup,
dan disebutkan nikmat yang paling besar adalah nikmat kesempatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata alam semesta kita diciptakan itu salah satu tujuannya adalah untuk melihat keelokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Orang-orang waktu itu tidak tahu tahun berapa. Yang pasti mereka ingat betul ketika Muhammad lahir itu bertepatan dengan datangnya pasukan gajah yang datang dari negeri Yaman, dipimpin Raja Abrahah dalam satu misi menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka disebut dengan Yaumul Isnin, Isna Asyar Rabiul Awal Amafil, 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun gajah. Disebutkan di dalam ayat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara gajah? Kata-kata alam tara ini bukan bermaksud Allah hendak memberitahu, tetapi Allah mengingatkan. Orang-orang Arab tahu persis tentang cerita bergajah itu, tentang tentara bergajah itu. Mereka tahu persis dari turun temurun. Kakek nenek ceritakan kepada cucunya, seorang ibu menceritakan anaknya sebelum tidur. Tentang apa? Tentang tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Surat ini hanya mengingatkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka hari Senin itulah Nabi SAW selalu berpuasa pada hari Senin. Itu yang disebut dengan puasa sunnah. Dzaka yauma wulidtu. Pada hari itulah, pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Maka Nabi SAW setiap sepekan sekali ulang tahun. Nabi Senin, setiap Senin berpuasa. Jadi ibu kalau mau ulang tahun, caranya bukan dengan bikin kue tiup lilin, tapi dengan berpuasa. Terlepas ikhtilafnya yang namanya ulang tahun, tapi yang pasti Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan alasan beliau berpuasa hari Senin itu untuk mengingat kelahiran dia. Dzaka yauma wulidtu. Pada hari Senin itulah aku dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Maka disebutkan ada riwayat yang lain, para malaikat datang ke muka bumi ini dalam rangka apa? Mengambil rekapan catatan amal manusia hari Senin dan hari Kamis. Satu pekan 2 kali. Amal manusia dicatat raqib atid. Ma yalfidu min qawlihi illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terluncur dari lisan seorang manusia kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Rekapannya disetorkan ke langit pada hari Senin dan hari Kamis. Dan aku lebih senang ketika rekapan catatan diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Senin, maka bulan Rabiul Awal itulah orang beramai-ramai mengingat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tapi tidak banyak orang yang tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tapi ternyata Nabi Muhammad meninggal dunia juga pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yatim piatu. Dia tak punya ayah, dia tak punya ibu. Ayahnya bernama Abdullah, putra daripada Abdul Muthalib, putra daripada Hashim, putra daripada Abdul Manaf, putra daripada Qusay, putra daripada Murrah, putra daripada Lu'ay, putra daripada Ghalib, putra daripada Fihr, cucu cicit Adnan, cucu cicit Ismail, putra Khalilullah Ibrahim alaihis salam. Tak bisa diulang. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Abdullah itu punya beberapa saudara. Abdullah itu adalah anak yang paling muda, putra daripada Abdul Muthalib.
Ada saudaranya Abdullah namanya Abu Thalib. Ada saudaranya Abdullah namanya Al-Abbas. Ada saudara Abdullah namanya Hamzah. Ada saudara Abdullah namanya Abu Lahab. Minimal orang-orang itu yang paling terkenal. Ada 11 laki-laki putra daripada Abdul Muttalib. Semuanya ada yang sudah meninggal, semuanya ada sebagian yang masuk Islam, semuanya ada yang justru menjegal Nabi Muhammad, yaitu adalah Abu Lahab. Nabi SAW sejak kecil diurus oleh pamannya diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu diurus oleh pamannya Abu Thalib. Usia 9 tahun pernah melaksanakan perjalanan ke luar negeri dalam rangka misi dagang. Sebelum itu usia 6 tahun pernah hilang. Pagi hilang, siang kembali. Kata teman-temannya, Muhammad diculik. Yang menculik siapa? Genderuwo? Bukan. Orang-orang ganteng, para pemuda, para malaikat. Para malaikat sejak dulu sampai Nabi Muhammad, penyamarannya begitu-begitu saja. Selalu menyamar menjadi pemuda yang ganteng. Tidak pernah jadi kakek-kakek, apalagi nenek-nenek. Mereka adalah para malaikat. Disebutkan mereka datang hendak membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan kotorannya. Inilah yang disebut dengan nubuwah. Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ada riwayat mengatakan sebagian sahabat mampu melihat bekas luka yang ada di dada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pembelahan dada itu bukan cuma maknawi, tetapi juga memang secara fisik dada Nabi dibuka oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia 6 tahun. Pada usia 9 tahun itulah Abu Thalib mengajak Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Sampailah di sebuah kampung bernama Busra. Disitulah ada gereja, ada seorang takmir gereja namanya Pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah melihat banyak sekali tanda-tanda kepada rombongan yang baru datang dari Makkah ini. Di antara tanda-tanda itu adalah ada awan yang selalu mengiringi rombongan ini. Lalu kemudian ada pohon yang selalu melindungi daripada rombongan ini. Lalu kemudian Buhairah berpesan, andai mereka telah menyelesaikan hajatnya di negeri Syam, mereka hendak dijamu untuk makan malam. Mereka menjadi tamu di negeri Busra, di kampung Busra, di tempat Pendeta Buhairah. Sampailah mereka di Pendeta Buhairah. Disitulah Pendeta Buhairah bercakap-cakap bersama Abu Thalib. Di antara riwayat tentang percakapan itu, Buhairah mengatakan, siapakah anak ini? Lalu kemudian Abu Thalib mengatakan, dia adalah anakku. Buhairah tidak percaya, tak mungkin. Dia bukan anakmu. Rupanya Buhairah tahu. Semua tanda-tanda kenabian itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahwasanya di antara tanda seorang nabi di akhir zaman itu adalah dia seorang yatim piatu. Sedangkan Abu Thalib mengaku dia adalah anakku. Maka disinilah Abu Thalib mengaku dia adalah putra daripada saudaraku. Tanda pertama, dia seorang yatim piatu. Lalu kemudian aku melihat tanda-tanda awan beriringan selalu mengikuti anak kecil ini. Ketika tadi dia merunduk, ketika tadi dia bertuduh, pohon-pohon itu sengaja mengikuti anak kecil ini. Dan satu tanda yang tak bisa dibohongi, lalu Pendeta Buhairah membuka baju anak kecil ini. Dibukanya di punggungnya ada daging berwarna merah. Ada daging berwarna merah. Ibu-ibu tolong dicek. Barangkali anak ibu ada tanda di punggungnya. Atau suami ibu kapan-kapan tengok. Itu adalah tanda kenabian. Kalau ada di punggung suami atau anak ibu, itu namanya nabi palsu. Itu hanya tanda lahir saja.
Ini adalah tanda. Maka disebutkan oleh pendeta Buhairah, cepat kau bawa anak ini pulang, jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi, orang ini sudah ditunggu-tunggu ribuan tahun lamanya. Sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Isa, mereka menunggu-nunggu siapakah yang akan datang di akhir zaman sebagai penutup Nabi dan Rasul. Mereka berharap Nabi terakhir itu adalah putra Ibrahim, berasal dari jalur Ishak. Ibrahim punya istri. Namanya, halo? Siapa? Sarah. Kata Ibnu Katsir, perempuan yang paling cantik di atas muka bumi itu ada dua. Satu, imra'atu Adam Hawa. Yang kedua, Sarah imra'atu Ibrahim. Itulah perempuan yang paling cantik di atas muka bumi. Maka yang namanya Sarah, tidak boleh ada perempuan jelek diberi nama Sarah. Mesti cantik. Makanya istrinya Sidul itu Sarah. Ya, remaja-remaja yang lahir tahun 90-an tak ngerti Sarah. Inilah Sarah. Tapi bagaimanapun hebat cantiknya Sarah, Allah tak beri karunia putra. Hingga Allah Ta'ala mengizinkan, Sarah pun mengizinkan Ibrahim menikah dengan Hajar. Hajar itu adalah wanita cantik, perempuan dari Mesir. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri melakukan klarifikasi. Hajar itu bukan seorang budak, bukan hamba sahaya kulitnya berwarna hitam. Dia adalah seorang perempuan cantik dari Mesir. Jadi Ibrahim itu punya istri yang namanya Hajar. Hajar itu perempuan cantik, putri dari Mesir. Disebutkan melalui Hajar lahirlah Ismail. Tak lama setelah itu lahirlah adalah Ishak dari pernikahan Sarah. Hajar membina Ka'bah di Makkah bersama Ismail, sedangkan Ishak bersama Sarah membina Masjidil Aqsa di Palestina. Yang satu membina masjid di Al-Makkah Al-Mukarramah, yang satu membina Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, jarak antara dibangunnya Masjidil Aqsa dengan Ka'bah berapa lama?" Nabi SAW menjawab, 40 tahun jarak dibangunnya Ka'bah dengan Masjidil Aqsa. Ka'bah dibangun baru 40 tahun setelah itu dibangunlah Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada pertanyaan, ketika Ismail disembelih, di manakah Ishak? Ya enggak ketemu. Ismail ada di Makkah, Ishak ada di Palestina. Nabi SAW menceritakan, itulah kenapa mereka Ishak maupun Ismail sama-sama satu bapak tapi beda ibu. Ishak cucu cicitnya terus menjadi nabi dan rasul. Ishak punya anak namanya Yakub. Siapa? Ishak punya anak namanya Yakub. Saya mau tanya ibu-ibu, Ishak ini ganteng tidak? Ganteng tidak? Bagaimana tidak ganteng? Bapaknya ganteng Ibrahim, emaknya cantik Sarah, anaknya juga mesti ganteng. Lagi-lagi Ishak milih perempuan cantik. Kembali diuji Allah, Ishak tak punya keturunan. Lama dia tak punya keturunan, hingga akhirnya Allah karuniakan untuk memiliki keturunan. Ternyata banyak anak itu juga keturunan, sulit punya anak juga keturunan. Ibu-ibu nanti kalau pilih jodoh untuk anak-anaknya, tengok nasab. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini ketika kecil dipanggil Israel. Jadi namanya ada dua. Kadang dipanggil Yakub, kadang dipanggil Israel. Yakub punya anak 12. Ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Yehuda, ada Sam'un. Sam'un yang kita kenal dengan Samson and Delilah. Itu adalah Nabi Sam'un.
Ada 12. Maka anak cucu keturunan Yakub disebut Bani Yakub atau Bani Israel. Semua para nabi dan rasul Allah itu adalah dari keturunan Bani Israel. Sedangkan dari Ismail tak ada nabi dan rasul sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan yang ke-40. Sekarang kenapa orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak menerima, tidak mau mengakui kerasulan Muhammad? Karena mereka tidak menerima, mereka tidak mau kalau mereka itu beda ibu. Sama-sama satu ayah, cuma beda ibu, jalur kanan, jalur kiri, jalur kanan. Hajar, Ismail. Jalur kiri, Sarah, Ishak. Kenapa cuma beda jalur saja dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi? Sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak suka dengan umat Muhammad. Sampai sini bisa diterima? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diceritakan pada usia yang ke-9 itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam segera pulang dibawa oleh pamannya. Lalu berikutnya nanti perjalanan ke negeri Syam itu terjadi pada usia yang ke-25 tahun. Membawa dagangan seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid seorang perempuan kaya raya, pengusaha, wanita karir, terhormat. Ibu pengen tahu seberapa terhormat Khadijah? Khadijah ini pernah dinikahi 2 orang. Dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama adalah Atik, punya anak. Yang kedua adalah Abu Halah, juga punya anak. Maka selain dari Nabi Muhammad ada anak bawaan dari suami sebelumnya. Usia 40 tahun waktu itu pertama kali Khadijah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di Jazirah Arab itu ada satu suku yang paling terkenal namanya Quraisy. Ibu, Jazirah Arab itu luas. Sekarang Jazirah Arab itu terbagi menjadi beberapa negara. Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat, Kuwait, Oman, Bahrain. Ada 6 negara-negara penghasil minyak. Saya ulangi, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat, Arab, Bahrain, Kuwait, ada 6. Itu Jazirah Arab yang berbahasa Arab. Itu yang berbahasa Arab itu. Mesir itu Arab bukan? Mesir itu Arab bukan? Bukan, Mesir itu Afrika. Sudan itu Arab bukan? Bukan, Afrika. Aljazair, Afrika. Tunisia, Afrika. Libya, Afrika. Sejak kapan mereka menjadi Arab? Sejak dakwah Islam sampai ke mereka. Makanya orang Mesir itu selalu pengen dipanggil orang Arab, padahal nggak sedikit pun mirip orang Arab. Hidungnya mancung, kepalanya botak, perutnya maju. Itu orang Mesir, keturunan orang-orang Romawi. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ada satu tempat yang paling terkenal namanya Makkah. Makkah ini menjadi terkenal karena ada 2 alasan. Satu karena ada Ka'bah, yang satu karena ada sumur Zam. Ibu perhatikan surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Orang-orang Arab itu tak punya pekerjaan. Mereka tak punya mata pencaharian, hidupnya nomaden, tak bisa mengandalkan pertanian. Mereka hidupnya dari mana? Dari berdagang. Kapan mereka berdagang? Musim panas pergi ke negeri Syam, musim dingin pergi ke negeri Yaman. Naik ke atas ke negeri Syam. Syam itulah menjadi pintunya perdagangan yang ada di barat. Naik ke atas Mesir, naik ke atas Suriah, nanti nyebrang Laut Merah, terus nanti ada Tripoli Libya, nanti ada Laut Tengah, ada Aljazair, nyebrang ke laut sudah ketemu yang namanya Spanyol dan Portugal. Itulah yang kita kenal dengan Andalusia. Nanti terpotong dengan pegunungan Alpen, nyebrang pegunungan Alpen itu yang disebut dengan Prancis. Orang-orang itu dulu berdagang di mana? Ke negeri Syam.
Orang-orang Arab datang ke negeri Syam. Untuk yang di Yaman, itulah tempatnya orang-orang dari timur, dari Cina, dari India. Rempah-rempah dari Nusantara pun dijual belikan di negeri Yaman. Sementara Makkah itu adalah tempat lalu lalang dua tempat tersebut. Ada Yaman, ada negeri Syam. Di tengah-tengahnya ada kota Makkah. Makkah itu adalah senternya daripada Jazirah Arab. Di dalam Makkah itu ada suku yang paling terhormat, itulah Quraisy. Quraisy, ibu, yang paling terkenal, perempuan paling kaya di antara orang Quraisy itu namanya Khadijah bintu Khuwailid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Ada 4 orang penghulu perempuan penghuni surga. 4. Yang satu adalah Maryam bintu Imran. Yang kedua adalah Asiyah bintu Muzahimah imra'atu Fir'aun. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Fatimahuz Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perempuan penghulu surga, penghuni surga. 1 Maryam binti Imran. 2 Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Ya. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatimah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua kita termasuk orang-orang yang beruntung bersama 4 orang ini di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Khadijah. Maka di usia yang ke-25 tahun itulah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Para ulama sepakat bahwasanya Nabi SAW memberikan mahar sebanyak 20 bakrah. Bakrah itu adalah jenis unta terbaik, unta betina yang masih muda. Ibu bisa hitung, 1 bakrah harga 50 juta kali 20 berapa? 20 kali 50 juta berapa? 1 miliar. Itu kalau dibulatkan. Berarti mahar Nabi kepada Khadijah itu berapa? 1 miliar. Maka bapak-bapak kalau pengen mengikuti sunnah Nabi 1 miliar saya nikahkan dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar kredit. Maka dikatakan perempuan yang paling penyayang, perempuan yang paling terkasih, perempuan yang paling salehah itu adalah perempuannya Indonesia. Kenapa? Karena memberi mahar sangat-sangat ringan. Seperangkat alat sholat. Apa seperangkat alat sholat? Mukena dan sejadah. Mukena sama sejadahnya masih ada, Bu? Jadi lap? Masih, alhamdulillahirabbil alamin. Ada riwayat mengatakan masih ditambah lagi dengan 500 dirham. Wallahu a'lam bishawab. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia Khadijah waktu itu adalah 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Usia mereka terpaut 15 tahun. Orang-orang bertanya-tanya, apa rencana Allah untuk semua ini? Ternyata semua itu terjawab ketika risalah Islam datang kepada beliau. Usia 40, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tidak betah melihat bagaimana kezaliman, kejahilian di sekitarnya. Maka di antara model ibadah pada waktu itu adalah melakukan sholat, lalu kemudian berzikir. Mereka melakukan uzlah, tahannus. Maka Nabi SAW melakukan itu di satu gua namanya Gua Hira. Gua Hira ini berada di satu bukit namanya Jabal Nur. Semakin hari semakin intens. Khadijah selalu mengirimi Nabi makan pagi siang, pagi siang. Semakin hari semakin intens, hingga puncaknya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihis salam dengan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menggigil ketakutan. Nabi di perjalanan melihat sosok yang abstrak besar sekali. Nabi tak bisa melihat wajah Jibril. Yang mampu Nabi lihat adalah apa? Sayapnya. Sayapnya memenuhi timur dan barat. Gemerincing lonceng membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam gemetaran, keluar keringat dingin, depresi. Inilah di antara sunnatullah kenabian. Andai seorang nabi itu perempuan, mungkin perempuan pingsan. Andai laki-laki yang dipilih bukan seorang yang kuat jiwa, mungkin orang ini sudah pingsan, stres. Tapi itu tidak terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Jibril alaihissalam menampakkan bentuk yang aslinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi berada di Sidratul Muntaha, sedangkan Jibril berada di bawah. Disitulah nampak kelihatan sebesar apa Jibril alaihissalam. Oh, ternyata Jibril itu besar. Bumi ini terlalu kecil untuk Jibril. Pantasan Nabi SAW tidak pernah mampu melihat Jibril dalam bentuk yang utuh. Ibu, maka jangan heran dalam peristiwa Nabi Lut alaihissalam. Masih ingat Nabi Lut? Kaum LGBT, kaum pelangi, ya, di zaman Nabi Lut, ya, Allah rusak, Allah azab mereka dengan cara apa? Dengan cara tanahnya dicungkil. Siapa yang mencungkil? Itulah malaikat Jibril. Bayangkan, Jibril yang menyamar sebagai laki-laki masuk ke rumah Nabi Lut, dia mau dikepung sama orang-orang LGBT. Jibril marah Jibril. Orang-orang beriman meninggalkan tempat itu, sedangkan kampungnya oleh Jibril dicungkil. Dicungkil apa ya? Tanahnya. Tanahnya dicungkil, dilemparkan ke langit. Oleh apa? Oleh sayap Jibril. Maka hari ini disebutkan, itulah yang disebut dengan Laut Mati yang ada di Yordania. Tempat di mana dulu kaum Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk yang asli. Dalam keadaan itulah Nabi SAW meminta kepada istri, zammiluni, selimuti aku. Nabi SAW khawatir dengan dirinya. Tapi disinilah seorang perempuan, seorang istri yang jauh lebih dewasa, 15 tahun di atas dia. Apa dia? Tak perlu engkau khawatirkan. Engkau adalah Al-Amin. Engkau tak punya musuh. Engkau adalah orang yang penyayang. Semua orang cinta kepada Nabi SAW. Maka tak perlu dikhawatirkan. Maka tak lama setelah itu Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk berkonsultasi kepada sepupunya. Sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Sepupu dia, tapi usianya jauh lebih tua, usia 70 tahun, matanya sudah buta. Apa kata Waraqah? Dari semua cerita yang disampaikan, Waraqah mengatakan, innahu nammus. Yang datang kepada Muhammad itu adalah namus. Dia juga yang datang kepada Nabi Musa, dia juga yang datang kepada Ibrahim, dia juga yang datang kepada Lut, dia juga yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah Jibril alaihissalam. Apa dia komentar? Biasanya orang yang telah didatangi namus, orang yang sudah resmi menjadi utusan Allah, maka orang-orang akan mengusir dia. Dia akan diusir, dia akan dicemooh, dia akan dianggap tukang sihir, dia akan pendusta. Keluarganya pun sebagian besar akan apa? Memusuhi dia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Waraqah mengatakan, andai usiaku masih panjang, maka aku adalah termasuk orang yang akan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan ahli kitab. Ahli kitab yang masih konsisten dengan kitab yang asli, Taurat dan Injil. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kehidupan itu semuanya menjadi berubah. Paman dia namanya Abu Lahab. Ibu, Abu Lahab itu punya dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki ini sebelumnya sudah dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya putri. Dari Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 6 orang anak. Punya 6 orang anak. 4 perempuan, 2 laki-laki. Zainab, Ruqayyah,
Ummu Kulsum, Fatimahuz Zahra. Yang laki-laki Abdullah dan Al-Qasim. Dua anak perempuannya Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan dua anak Abu Lahab. Berarti Nabi dengan Abu Lahab itu statusnya bukan cuma sekedar paman, tetapi dikuatkan menjadi besanan. Tapi setelah kejadian Nabi menjadi Nabi dan Rasul, semua itu menjadi pecah. Diceraikannya Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Hati ayah mana yang tidak sakit ketika dua anak perempuannya dicerai dengan sebelah pihak? Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit hatinya. Nabi melaknat Abu Lahab dan kedua anaknya. Ternyata betul, dua anak Abu Lahab ini mati dalam keadaan mengenaskan. Mati dimakan serigala, mati dimakan binatang buas dalam perjalanan berdagang. Tak pernah diketemukan lagi jasadnya. Ini adalah yang terjadi. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam total menikah dengan 12 orang perempuan. Dengan Khadijah lahir anak 6. Dari semua istri-istrinya Nabi tak punya putra kecuali satu orang dari Maria Al-Qibtiyah yang dinikahi oleh Nabi ketika Nabi usia 60 tahun. Lahir dari Maria namanya Ibrahim, meninggal dunia usia 18 bulan pada saat gerhana matahari. Namanya Ibrahim. Semuanya meninggal dunia. Untuk yang perempuan pun semuanya meninggal dunia kecuali yang bertahan adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun itulah dihabiskan 10 tahun bersama Khadijah. Pada tahun ke-10 kenabian, Khadijah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kehilangan Khadijah. Orang jadi tahu inilah peran Khadijah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah meninggal dunia usianya 65 tahun. 25 tahun Nabi berumah tangga dengan Khadijah dan satu kali pun Nabi tidak pernah berpoligami. 25 tahun dengan satu istri, dengan Khadijah. Khadijah itu orang kaya raya, tapi hartanya habis demi untuk membela Nabi, demi untuk mendakwahkan Islam. Yang paling parah adalah ketika Nabi SAW diboikot di Syi'ab selama 2 tahun. Nabi bersama keluarga besarnya tak boleh keluar kemana-mana. MOU-nya adalah serahkan Muhammad hidup atau mati. Kalau tidak, mereka akan tetap diboikot. Kejadian itu selama 2 tahun lamanya. Kepedihan, kelaparan, kesulitan dirasakan oleh Nabi, Khadijah sekeluarga bersama para sahabat. Sampai keadaan terparah, tak ada yang bisa dimakan, tak ada yang bisa diminum. Satu riwayat mengatakan untuk air pun mereka tak dapat. Sampai dikatakan mereka menunggu-nunggu kotoran yang keluar dari unta. Kotoran itulah kemudian diperas, lalu kemudian diminum. Itu adalah keadaan terparah yang dialami oleh Nabi dan keluarga Nabi. Tapi saat ini orang yang membela itu sudah tidak ada. Khadijah bintu Khuwailid. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada Khadijah, semua orang tak ada yang berani untuk melakukan fisik. Tidak ada yang berani untuk melukai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka masih melihat dua sosok, melihat Khadijah, yang kedua melihat pamannya Abu Thalib. Pemimpin Makkah itu namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat digantikan oleh Abu Thalib. Sekarang 3 bulan setelah Khadijah disusul meninggal oleh Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan 2 orang sekaligus, maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Khuzni. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hancur berkeping-keping perasaannya. Sejak saat itu, ketika orang-orang tak ada yang berani melukai Nabi, sekarang orang mulai berani untuk melukai Nabi. Bahkan sabotase untuk membunuh Nabi sudah dirapatkan oleh pemimpin baru. Pemimpin baru itu bernama Abu Jahal. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberanian untuk membunuh Nabi itu setelah wafatnya istri tercinta Khadijah
dan pamannya Abu Thalib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul kecuali Khadijah bintu Khuwailid. Lalu yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib usia 7 tahun. Yang ketiga pembantu Nabi namanya Zaid bin Harisa. Yang keempat temannya bernama Abu Bakar. Itu yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwal. Tidak ada di atas muka bumi yang beriman kecuali 4 orang waktu itu: Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, dan yang keempat adalah Abu Bakar. Perempuan itu bernama Khadijah sekarang sudah tidak ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia Nabi yang ke-49 barulah Nabi menikah dengan Saudah. Saudah seorang perempuan, sesuai dengan namanya, Saudah artinya hitam, perempuan dari Sudah, hitam, usia 70 tahun, anak 12, dinikah oleh Nabi. Setelah itu datang Abu Bakar menawarkan anak bernama Aisyah, usia 6 tahun, dipinang oleh Nabi usia 6 tahun. Tapi resminya nanti setelah hijrah di Madinah, usia Aisyah adalah 9 tahun. Barulah Nabi tinggal serumah bersama Aisyah, yaitu usianya yang ke-9 tahun. Orang-orang akan bertanya-tanya, kenapa Nabi SAW menikah dengan orang yang sangat muda? Nanti seberapa lama setelah itu kita akan tahu. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, semua dakwah itu dihandle oleh Aisyah Ummul Mukminin. Maka tidak ada perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara istri-istri Nabi, itu adalah Aisyah Ummul Mukminin. 1200 hadis yang disampaikan kepada sahabat daripada istri Nabi, Aisyah Ummul Mukminin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah di Madinah. Setelah berdakwah di Makkah selama 13 tahun, Nabi sekarang hijrah di Madinah. Nabi sekarang sudah lega. Kenapa? Madinah itu tempat yang baik. Maka disebutkan kota Yathrib ini berubah menjadi nama Madinatun Nabi, Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabi, kotanya Nabi, kota yang bersinar seiring dengan hidayah dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan Madinah itu tagline-nya Madinah Al-Munawwarah. Kalau sholat apa, Bu? Spirit of Java, Sragen Asri, Ngawi Ramah, Tasik Malaya bersinar, Ciamis manis, manjing dinamis. Banyak, Bu. Itu terinspirasi dari Madinah Al-Munawwarah. Nabi berada di Madinah 10 tahun. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 10 tahun itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami 64 kali perang. 64 kali perang, 23 yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 64 adalah penaklukan-penaklukan kecil, detasemen-detasemen yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang 24 dipimpin oleh Nabi sendiri. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran Muhammad itu adalah tokoh yang paling hebat yang pernah ada di atas muka bumi. Kenapa? Perangnya saja sampai berpuluh-puluh kali. La haula wala quwata illa billah. Nabi adalah seorang yang gagah perkasa. Ibu, dulu para sahabat pernah mengatakan, ketika perang berkecamuk, debu-debu naik, kami mencari Nabi Muhammad untuk kami berlindung di belakang punggung beliau. Nabi itu adalah orang yang gagah, badannya lebar, seorang yang berkulit putih, menggunakan magfar, helm, lalu ada sayapnya seperti Batman, namanya sayap burnus, namanya burnus. Ya, berat, Bu. Nabi SAW orang yang gagah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam perang Badar di bulan Ramadan, perang Uhud bersama para sahabat. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada peristiwa perang Uhud. Itu adalah teguran yang Allah berikan kepada kaum muslimin sebelum jauh melangkah dalam hal dakwah.
Masih ada perang yang namanya perang Khandaq pada tahun 3 Hijrah. Masih ada namanya perang Khaybar. Masih ada lagi namanya Fathu Makkah. Masih ada lagi namanya perang Hunain. Masih ada lagi namanya perang Tabuk. Terjadi pada tahun 9 Hijriah. Usia Nabi waktu itu adalah usia yang ke-61 tahun. Ibu bayangkan, Nabi SAW keluar bersama 30.000 pasukan untuk membuat perhitungan dengan orang-orang Romawi pimpinan Heraklius. Heraklius rencananya mengerahkan 100.000 pasukan. Kaum muslimin keluar Madinah untuk menghalau mereka dengan kekuatan penuh 30.000 pasukan. Riwayat mengatakan peperangan ini tidak berakhir dengan pertempuran. Kenapa? Orang Islam sampai di lokasi dalam keadaan musuh sudah lari terbirit-birit. Rupanya karunia Allah itu benar. Orang-orang beriman diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari sebelum musuh bertemu dengan orang-orang beriman, mereka sudah nervous duluan. Mereka sudah kencing di celana, mereka sudah di celana. Kenapa? Karena moral mereka takut. Tentara Romawi tunggang langgang tak mau berhadapan dengan tentaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada usia Nabi yang ke-61 tahun pada perang Tabuk. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana panjangnya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbersit di hadapan kita. Betapa para sahabat sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka tidak akan pernah berpisah dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah perpisahan itu tidak ada. Seolah-olah Nabi akan hidup selama-lamanya. Tapi keadaan itu sudah mulai berubah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Ibu, Nabi wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, Nabi tidak biasanya. Nabi beriktikaf Ramadan selama 20 hari. Biasanya Nabi mengajak istri-istrinya itu melaksanakan iktikaf 10 hari. Ada istri beliau namanya Ummu Habibah. Ibu, Ummu Habibah itu adalah putri daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan suami daripada Hindun. Itu adalah musuh terbesar. Hingga akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan punya anak namanya Ummu Habibah. Diceritakan Ummu Habibah ini punya kelainan. Dia ini adalah punya istihadah. Ada darah yang mengalir terus menerus dan itu bukan haid. Ketika Ummu Habibah berada di Masjid Nabawi, itu disediakan baskom. Kenapa? Karena darah mengalir terus. Ketika iktikaf, itu darah istihadah. Maka disebutkan dalam agama kita, dalam fikih kita, darah istihadah itu Anda bersuci, bersucinya sekali untuk 1 kali sholat. 1 kali sholat dianggap batal, wudhu lagi meskipun darah tetap mengalir. Itu terjadi dengan istri Nabi namanya Ummu Habibah. Istri-istri Nabi semuanya diajak untuk beriktikaf. Pernah satu ketika Aisyah tak bisa ikut iktikaf. Kenapa? Karena dia haid. Ya, karena dia haid. Sedangkan orang haid tak boleh masuk masjid. Maka diceritakan Nabi SAW kangen dengan Aisyah. Maka kepala Nabi keluar melalui jendela, sedangkan Aisyah berada di dalam, bukan di dalam masjid tetapi di dalam rumah. Apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah menyisir rambut Nabi SAW dari luar. Ibu-ibu yang berada di luar masjid berarti sedang haid. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iktikaf 20 hari. 20 hari itulah Jibril memurojaah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an datang berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 23 hari. Al-Qur'an tidak menentu. Kadang 5 ayat, kadang 10 ayat. Kali ini Jibril alaihi salam merapihkan ayat surat yang turun. Ya Muhammad, do' surat hazahuna. Wahai Muhammad, letakkan surat Al-Fatihah di depan. Berikutnya surat Al-Baqarah, berikutnya surat Al-Imran, berikutnya surat An-Nisa, berikutnya surat Al-Maidah, berikutnya surat Al-Ikhlas, berikutnya surat Al-Falaq, berikutnya surat An-Nas. Itulah Quran 30 juz, 114 surat
yang kita baca sekarang, yang kita baca hari ini, itu adalah yang dirapikan oleh Jibril 20 hari di Ramadan terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya ini adalah signal perpisahan itu sudah ada di bulan Ramadan. Masuk Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar duta dakwah dai namanya Muaz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yam. Nabi SAW terbiasa mengutus para sahabat terbaiknya untuk berdakwah di luar negeri. Nabi SAW menyampaikan kepada Muaz, wahai Muaz, la'alla naltaqi ba'da ami hadza. Boleh jadi kita tidak akan bertemu setelah tahun ini. Engkau kembali ke Madinah, engkau akan bertemu dengan masjidku, engkau akan bertemu dengan kuburanku. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Nabi menjelang kepergian daripada Muaz bin Jabal. Di bulan Zulqa'dah itulah Nabi SAW mandi bersih seraya ingin melaksanakan haji. Haji yang pertama dan yang terakhir itulah haji wada. Nabi SAW setelah mandi dipercikkan minyak wangi oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dipercikan di dadanya, dipercikan di janggutnya, dipercikan di rambutnya. Dipercikan, bukan diolesi. Dipercikan seperti orang mandi. Dengan apa? Dengan minyak wangi. Dulu mandi seminggu sekali saja. Kapan? Hari Jumat, air susah. Walaupun tidak mandi, yang penting minyak wangi. Ibu-ibu yang wangi hari ini mungkin pada tidak mandi. Karena yang penting itu kan wangi, mandinya cukup seminggu sekali. Sejelek-jeleknya orang Islam minimal mandi seminggu sekali. Itu dulu, kalau sekarang nggak bisa. Air banyak, sehari 3 kali, 4 kali, tengah malam pun minta mandi. Kenapa? Solo Raya panas. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW keluar dari Madinah melaksanakan haji bersama 100.000 jamaah. Sampailah bulan Zulhijjah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan lempar jumrah. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik dariku. Tengok bagaimana aku bermanasik. Karena boleh jadi seperti tidak akan ada lagi momen-momen seperti ini seperti tahun ini. Artinya apa? Nabi SAW mengatakan belum tentu aku akan berhaji lagi. Oleh sebab itu ambillah tata cara manasik dariku. Itu terjadi ketika lempar jumrah. Ibu, makanya dalam tata ibadah haji tidak ada sepakat para ulama 4 mazhab. Perbedaan pendapat yang paling runcing itu adalah pada tata cara ibadah haji. Kenapa? Karena Nabi tidak membuat redaksi. Nabi hanya menyampaikan, tengok caraku bermanasik. Akhirnya apa? Orang membuat redaksi sesuai dengan pengamatan mereka sendiri-sendiri. Karena memang Nabi melakukan praktis, bukan dengan lisan. Lalu kemudian pada saat wukuf Arafah, disebutkan oleh Syekh Abu Zar'ah, pada waktu itu sahabat berkumpul, ada 114.000 sahabat. Nabi berpidato, di antara ayat yang turun adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu dan agamamu, dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Apa makna? Ini isyarat perpisahan. Maka sepakat para ulama di antara ayat yang turun itu adalah ketika di Arafah, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Lalu kemudian pada hari nahar, pada hari tasyrik, pada hari orang menyembelih kurban, turun satu ayat yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Disebutkan surat ini hanya 3 ayat. Surat ini membuat paman Nabi Al-Abbas meninggal, mencucurkan air mata. Mayubkika ya ammi, apa yang membuat engkau menangis wahai paman Al-Abbas? Signal ini tak ditangkap oleh sahabat pada umumnya, tapi ditangkap oleh beberapa sahabat yang memiliki kepekaan hati. Itu adalah paman Nabi Al-Abbas. Apa kata Al-Abbas?
ketika pertolongan telah diberikan Allah, kemenangan telah diraih, berarti tugas engkau sudah selesai. Apa makna? Tugas kerasulan Nabi hampir selesai, maka sudah saatnya Allah akan mengambil kekasihnya kepada keharibaan dia. Itulah yang menyebabkan Al-Abbas tak kuasa untuk memendung air mata. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepakat para ahli ulumul Quran bahwasanya surat yang turun lengkap terakhir kepada Nabi adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Gara-gara ayat itu Nabi merubah bacaan ruku dan sujud beliau. Biasanya Nabi kalau ruku doanya gimana, Bu? Subhana rabbiyal. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Sekarang Nabi merubah doanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Pernah dengar ayat doa itu? Itu sejak turun idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di akhir Allahumma firli. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi ketika ruku dan ketika sujud. Orang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah masih bisa mengucapkan ya Allah ampuni aku, sedangkan kita bukan siapa-siapa. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di bulan Zulhijjah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tasyrik juga menyiapkan 100 ekor unta untuk disembelih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri, berhenti sampai unta yang ke-63. Ibu ingat bagaimana menyembelih unta. Menyembelih unta tidak seperti menyembelih sapi, mesti harus ditali, mesti harus sama orang satu RT. Tidak. Unta itu dibiarkan duduk, lalu lehernya ke atas, lalu kemudian pakai pisau ditusukkan, tusuk keluar darah, selesai. Nabi menyembelih 63 ekor unta. Sisanya 37 diteruskan oleh menantunya Ali bin Abi Thalib, total 100 ekor unta. Ada yang aneh daripada peristiwa ini. Pada waktu itu orang tak terpikir, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di angka 63? Rupanya itulah usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi tidak ingin lewat berkurban satu kali pun dalam setiap tahunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berkurban 2 ekor kambing. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini persembahan dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi menyembelih. Lalu Nabi menyembelih satu kambing berikutnya. Wa ummati Muhammad. Inilah persembahan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kasih sayang Nabi untuk kita? Nabi ketika berkurban masih ingat kita. Nabi tidak ingin umatnya yang berkurban tak mampu berkurban, kasihan. Maka Nabi SAW berikan kurban 2 ekor kambing, satu untuk dia dan keluarga dan satu untuk umatnya. Kali ini Nabi SAW berkurban 63 ekor unta. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Setelah itu Nabi pulang ke Madinah, berarti sekarang sudah ganti tahun. Tahun 11 Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Muharram, Safar, pada akhir bulan Safar. Pada pertengahan bulan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ingin berpisah, ingin menyampaikan selamat tinggal kepada saudara-saudara dia, pada sahabat-sahabat dia yang telah lebih dulu meninggalkan dia. Sampai di Uhud Nabi mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi kamu wahai para penghuni kubur, daripada orang-orang yang beriman, daripada orang-orang yang beriman laki maupun perempuan. Insyaallah tidak lama lagi aku pun akan menyusul kalian. Ibu masih ingatkah dengan peristiwa perang Uhud? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang gagah perkasa, berada di tengah-tengah pertempuran yang berkobar.
Ketika kaum laki-laki sudah tidak ada yang membela Nabi, ada orang mengatakan Muhammad telah mati. Siapa yang membela? Siapa yang membela Nabi? Itu adalah kaum perempuan. Perempuan tidak disiapkan untuk berperang, tapi perempuan disiapkan untuk membackup akomodasi, membackup medis. Tapi kali ini mereka terpaksa turun tangan. Mereka seadanya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gigi Nabi pecah, pelipis Nabi berdarah. Ada 3 paku yang menancap di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu tak ada cara lain dalam rangka membela Nabi. Mereka menggali lubang, mereka memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam lubang itu agar mereka tidak diketahui oleh musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat peristiwa perang Uhud itulah. Nabi mengenang mereka. Maka Nabi mengucapkan salam perpisahan kepada para penghuni yang ada di kuburan Uhud. Pertengahan bulan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi, ke pemakaman Baqi. Disitulah istri-istri Nabi wafat. Disitulah putra-putra Nabi wafat. Disitulah dikuburkan para sahabat-sahabat yang lain di kuburan Baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun." Pada tanggal 29 Zulqa'dah, pada tanggal 29 Safar, akhir bulan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biasa, dia adalah pemimpin agama, mengikuti takziah, mengikuti penyelenggaraan jenazah. Ada yang berbeda dari wajah Nabi. Apa itu? Nabi nampak berat. Wajahnya berwarna merah, matanya berwarna merah, berat suaranya, berat nafasnya. Mereka begitu jelas melihat urat nadi yang ada di pelipis dia. Biasanya pemandangan itu dilihat ketika Nabi sedang berkhutbah. Nabi itu kalau berkhutbah suaranya lantang, tegas, matanya merah, nampak urat nadi berada di atas mata beliau. Tapi saat ini Nabi bukan berkhutbah. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya Nabi sakit. Aisyah mengatakan, aku tak pernah melihat orang yang demamnya melebihi demam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, Nabi Muhammad itu seumur hidup tidak pernah sakit. Itulah sakit satu-satunya selama 14 hari, yang berakhir dengan dicabutnya nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tanggal 6 bulan Rabiul Awal, tepatnya hari Selasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa. Maka dia berkata kepada istri-istrinya, "Di manakah malam ini giliranku?" Rupanya seorang suami masih memperhatikan bagaimana hak dan kewajiban kepada istri-istrinya dalam keadaan seperti itu. Tapi istri-istrinya paham, memberikan keluasan kepada Nabi. Nabi memberikan isyarat kalau dia ingin berada di rumah Aisyah. Maka itulah 1 pekan menjelang Nabi wafat, berada di rumah Aisyah. Maka sejak saat itulah Nabi SAW digotong, dipapah. Kanan Ali bin Abi Thalib, kiri Fadl bin Abbas. Ingat, Nabi tidak punya adik kakak. Nabi adalah anak tunggal. Dia punya sepupu, Ali bin Abi Thalib, putra daripada Abu Thalib. Nabi punya saudara, putra daripada Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, namanya Fadl bin Abbas. Sekarang dia dipapah oleh Al-Abbas di sebelah kiri dan oleh Ali bin Abi Thalib di sebelah kanan. Dipapahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah Ummul Mukminin. Sampai hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, tapi beliau masih kuat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat untuk dipapah menemui orang-orang, sementara para sahabat sudah menunggu di masjid sampai menjelang zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Di antara wasiat yang disebutkan minimal ada 3. La'anal yahudu wan nasara, celaka bagi Yahudi dan Nasrani. Kenapa celaka? Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, di atas mereka masjid. Ada tempat ibadah, lalu ditanam nabi dan rasul mereka, lalu di atas itulah mereka membuat tempat ibadah. Nabi tidak ingin umatnya mengikuti jejak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, keluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Tidak boleh ada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang boleh hanya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rawi ada yang mengatakan lupa. Tetapi kemungkinan wasiat Nabi adalah taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka yang mana dengan dua itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi masih melaksanakan salat dan menjadi imam hingga akhirnya pada hari Kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan nasihat, dipapah oleh Fadl dan Ali. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kuntu lahu jaladtu zohran. Siapa di antara kalian yang pernah tersakiti badannya, terpukul, rambut yang terjambak, badan yang terkena pecut atau pukulan, hadza dhahri Muhammad, ini adalah punggung Muhammad, silahkan balas. Apa makna? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingin menghadap Allah dalam keadaan membawa kezaliman. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man kuntu syatamtu, siapa yang pernah aku caci maki, siapa yang pernah sakit hati karena lisan, karena perbuatan Nabi, haza irdi Muhammad, ini adalah kehormatan Muhammad, silahkan balas. Tak ada satu sahabat pun yang ingin membalas. Jangankan waktu, harta, nyawa mereka berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lupa menyampaikan, siapa di antara kalian yang pernah aku hutangi? Lalu ada sahabat yang mengatakan, mengangkat tangannya, dia berdiri, inna alaika salasa dirham. Muhammad, engkau punya hutang 3 dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang. Bukan Nabi tidak terhormat, Nabi hendak memberikan contoh kepada kita, berhutang itu boleh, yang terpenting dibayar sebelum ditagih. Idfa ya Fadl, bayarlah wahai Fadl. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Nabi tidak ingin membawa hutang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid akan diberikan banyak keistimewaan. Di antaranya tidak akan dihisab, bisa memberikan syafaat untuk keluarganya, tidak perlu dibandingkan. Tetapi kalau itu semua berhutang, semuanya menjadi tidak bisa. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk asar, masuk maghrib. Salat maghrib itulah adalah salat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat. Salat Isya Nabi bersama keluarga, dan salat Isya itulah Nabi tidak pernah keluar dari rumah. 14 hari Nabi sakit, 11 hari masih menjadi imam, 3 sisanya Nabi tak mampu lagi menjadi imam. Nabi salat di dalam rumah, dan diangkatlah Abu Bakar sebagai wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin waktu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tirai yang ada di kamar Khadijah, dia ada di kamar Aisyah. Ketika Nabi membuka tirai, nampaklah para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Abu Bakar. Para sahabat Nabi begitu rindu dengan Nabi, karena sudah hampir 2 hari mereka tak bertemu dengan Nabi. Hampir saja Abu Bakar mundur, karena mereka mengira Nabi akan bergabung untuk menjadi imam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar sholat berjamaah dilanjutkan. Nampak tersenyum dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi betapa sangat senang, Nabi betapa sangat lega tanpa kehadiran dia, umatnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian tirai itu ditutup kembali. Itulah pertemuan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabat. Para sahabat tak mengira itu adalah perjumpaan terakhir mereka akan menghadap, mereka akan melihat
wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Salat, salat. Nabi berwasiat untuk selalu jangan pernah tinggalkan salat. Sejelek-jeleknya kita, jangan pernah tinggalkan masjid. Selupa-lupanya kita, jangan pernah tinggalkan salat. Karena itu adalah tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma malakat aymanukum, budak-budak kalian, pembantu-pembantu kalian, perhatikan baik-baik. Jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian makan peluh keringat dia. Jangan kalian tunggak gaji dia. Jangan kalian zalimi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpesan kepada untuk merawat ibu, karena ibu pasti kita akan rawat. Untuk merawat ayah, ayah itu pasti kita akan rawat. Guru-guru kita pasti mereka akan kita hormati. Tapi ada orang yang paling lemah berada di tanggungan kita. Siapa dia? Itu adalah pembantu-pembantu kita. Nabi SAW berpesan, jangan sia-siakan dia, hormati dia, perhatikan dia. Lalu Nabi SAW semakin payah. Istri-istri beliau sudah kembali. Sekarang dipanggilnya Fatimah. Fatimah dibisikkan oleh Nabi SAW. Fatimah mendekat kepada Nabi. Telinga kanan, telinga kiri mendekat kepada Nabi. Di telinga kanan Nabi SAW berbisik. Apa yang dibisikkan oleh Nabi? La ilaha illallah, fa inna lil mauti syakarat. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh syakaratul maut itu sangat sakit rasanya. Tidak ada kematian kecuali ada syakaratul mautnya. Nabi seorang kekasih Allah merasa kesakitan ketika dihadapkan dengan syakaratul maut. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Fatimah tak kuat menahan air mata. Ayahanda sedang meregang nyawa, merasa kesakitan. Tapi tiba-tiba Fatimah tersenyum ketika dibisikkan di telinga yang sebelah kiri. Satu ketika Aisyah penasaran setelah itu terjadi, apa yang dibisikkan wahai Aisyah, wahai Fatimah? Engkau menangis, engkau tersenyum. Rupanya Nabi SAW bersabda, rasa sakit ini tak akan lama lagi. Tidak akan lama juga engkau akan menyusul. Kita akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar, hanya 6 bulan. Tidak ada keluarga Nabi yang menyusul Nabi lebih cepat dan lebih dekat kecuali Fatimah. Hanya 6 bulan lamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusul oleh Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu duha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin payah. Aisyah menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan. Dia bersabda, racun itu masih terasa dalam ulu hati Nabi. Rupanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun ke belakang pernah diracun oleh seorang perempuan Yahudi di Khaybar. Nabi sangat senang untuk memakan paha kambing bagian depan, bagian kanan. Disitulah ditaruh racun oleh orang-orang Yahudi. Para ulama sepakat kalau Nabi memakan daging itu, tapi para ulama berbeda pendapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah menelan racun itu? Al-Haris tak lama setelah itu meninggal dunia. Para sahabat langsung meninggal dunia ketika memakan racun yang ditanam di dalam daging. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bertahan. Kenapa? Karena karunia dan fisik yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang urat-urat itu sudah putus. Apa makna? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyempurnakan nikmat kepada nabinya. Selain dia meninggal dunia sebagai nabi dan rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan predikat mati syahid. Ketika waktu duha semakin naik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar Aisyah untuk menyiapkan siwak. Aisyah melumat siwak itu, digigitnya ujung siwak itu, lalu kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Apa makna? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salat. Andai tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak, bergosok gigi. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari waktu duha mulai naik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin." Bersama para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, para salihin. Sekarang suara itu sudah mulai hampir tidak ada. Allahumma birrafiqil a'la. Allahumma birrafiqil a'la. Ya Allah, kepada zatmu yang paling tinggi di sisi engkau, Allah ya Rabbal alamin. Itulah ucapan yang terakhir diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia terbaik itu sekarang sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan kita semua. Rasa-rasanya kita sama-sama hadir di kamar itu, di kamar Aisyah, bersama istri-istri Nabi, bersama Fatimah, melihat hembusan nafas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus jenazahnya oleh saudara-saudaranya. Ada 7 orang. Abu Bakar As-Siddiq meminta ranjang Nabi digeser kepada Abu Thalha, lalu digalilah lubang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para nabi dan rasul Allah itu kuburannya digali di tempat dia meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan pada malam Selasa. Kemudian pada hari Selasa full Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani, kemudian disolatkan 10 orang masuk bergantian ke dalam kamar Aisyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan pada hari Selasa malam, tepatnya pada malam Rabu. Itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada hari ini, yang selalu kita ziarahi di Madinah Al-Munawwarah. Baina qabri wa mimbari raudatun min riyadul jannah. Di antara kuburanku dan mimbarku itu adalah taman surga. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabi ahbabi mata arahum mata alqahum. Kekasihku kekasihku, kapan aku berjumpa dan kapan aku melihat engkau. Sahabat waktu itu bertanya, alasna bi ahbabika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu? Lalu Nabi SAW bersabda, lastum bi ahbabi walakinnakum ashabi. Kamu bukan kekasihku, tetapi kamu adalah sahabatku. Kalau begitu, siapakah kekasihku wahai Rasulullah? Siapa kekasihmu wahai Rasulullah? Engkau rindu kepada dia. Nabi SAW bersabda, qaumun lam yarawni walakinnahum amanu bi. Kaum yang disebut kekasihku adalah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sezaman dengan aku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.